Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika dengan materi kecepatan dan debit. Di sini Ibu berikan dua contoh gambar ya. Gambar pertama yaitu gambar seorang anak mengendarai sepeda dari sekolah ke rumah. Sedangkan gambar yang kedua yaitu gambar seorang anak yang sedang diantar oleh ibunya ke sekolah menggunakan sepeda motor. Misalkan ketika kamu bersepeda dari rumah ke sekolah, apa yang terbayangkan di benak kamu? Tentunya kamu berpikir jarak dari rumah ke sekolah berapa dan waktu yang diperlukan untuk menjangkaunya berapa supaya kamu sampai di sekolah tepat waktu. Permasalahan ini erat kaitannya dengan jarak dan kecepatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan Ibu berikut ini ya. Setelah kita hari ini akan belajar materi tentang kecepatan. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut cara menghitung kecepatan itu seperti apa, yang perlu kalian ingat terlebih dahulu yaitu satuan jarak. Nah, satuan jarak ini sudah pernah kalian pelajari di materi matematika di kelas-kelas sebelumnya ya. Satuan jarak ini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini wajib kalian hafalkan. Bagaimana Bu cara menghafalkannya? Misalkan di sini km, kita misalkan kucing, HM hitam, dam dalam, M mobil, DM desi, cm centil, mondar mandir. Berarti misalkan begini kalau digabung, kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar mandir. Nah itu sedikit untuk kalian bisa gampang untuk menghafalkan satuan jarak. Nah oke, kita kembali ke pembahasan ya. Misalkan di sini turun satu tangga. Nah, misalkan dari kilometer ke dekameter, berarti turun 2 tangga. Itu berarti kan dikali 100, karena turun satu tangga dikalikan 10, jadi turun 2 tangga dikalikan 100. 10 kali 10. Sebaliknya, jika naik satu tangga itu dibagi 10. Kalau naik 2 tangga berarti dibagi 100 ya. Kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, 1000 meter itu berapa kilometer? Nah, 1000 meter di sini berapa kilometer? 1, 2, 3. Ini berarti naik ya. Naik 3 tangga. Jadi dibagi 1000. 1000 dibagi 1000 sama dengan seret. Nah, ada 1. Hasilnya berarti 1 kilometer ya. Karena naik berarti dibagi dengan 10. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya. 5 km itu berapa desimeter? Kilometer ke desimeter, naik apa turun? Ternyata dari tangga ini diketahui bahwa kilometer ke desimeter itu turun 1, 2, 3, 4. Turun 4.
Berarti kalau turun diapakan? Kalau turun dikali 5 dikalikan 1, 2, 3, 4 ya, karena turun 4, satu sekali turun itu dikalikan 10, berarti di sini ada 10.000. Hasilnya yaitu 5 dikali 10.000 sama dengan 50.000 desimeter ya. Kita ke contoh soal yang nomor 2. Jarak mejamu ke papan tulis adalah 10 ubin. Jika panjang ubin 10 cm, berapa desimeter jarak meja ke papan tulis? Nah, di sini jarak meja ke papan tulis itu dimisalkan 10 ubin. Nah, setiap ubinnya itu panjangnya 40 cm. Jadi jarak meja ke ubin dalam sentimeter itu berapa? Ya, kita belum ngitung desimeternya ya, kita masih bahas sentimeternya. Nah, jawabnya yaitu 10 ubin dikalikan 40 cm sama dengan ya. Kenapa Bu 10 kali 40? Tadi jarak satu ubin itu adalah 40 cm. Jarak panjangnya maksudnya ya, maksud Ibu panjangnya satu ubin itu 40 cm. Nah, di sini jarak meja ke papan tulis itu ada 10 ubin, berarti 10 dikalikan 40 cm sama dengan 400 cm. Nah, ini kalian rubah ke yang ditanyakan berapa desimeter jarak meja ke papan tulis, berarti kalian rubah ke satuan desimeter. Kita lihat lagi ya. Sentimeter ke desimeter naik apa turun? Sentimeter ke desimeter ternyata naik, berarti karena naik satu tangga berarti dibagi 10. Jadi 400 dibagi 10 sama dengan coret 40 desimeter ya. Jadi berapa desimeter jarak meja ke papan tulis? Hasilnya yaitu 40 desimeter. Selanjutnya yaitu satuan kecepatan. Tadi poin pertama kita udah belajar satuan jarak. Sekarang poin yang kedua kita belajar satuan kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu dengan satuan kecepatannya itu ya adalah kilometer per jam, meter per detik, dan lain-lain. Nah, kenapa satuannya kilometer per jam, meter per detik, Bu? Nah, kita ingat kecepatan itu jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Satuan jarak, tadi satuan jarak ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan sentimeter dan milimeter. Itu untuk satuan jarak. Jadi kita masukkan ya, kilometer per jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Berarti tiap waktunya itu berapa waktu yang dibutuhkan, berarti per. Nah, satuan waktu di sini Ibu tuliskan, perlu kalian ingat juga ya, satuan waktu 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam itu berarti per menit dikalikan detik. Jadi ada 3600 detik ya. 60 kali 60 sama dengan 3600 detik. Itu untuk 1 jam berapa detik. Nah, kita kembali lagi ke satuan ya. Jadi kilometer ini adalah satuan jarak.
sedangkan jam ini adalah satuan waktu. Jadi satuan kecepatan itu satuan jarak per satuan waktu. Meter juga sama, meter dia adalah satuan jarak, detik dia satuan waktu. Untuk lebih jelasnya Ibu kasih contoh soal ya. Sekarang untuk contoh soal yang pertama, 4 km per jam itu artinya apa? Nah, kita ketahui tadi pengertian kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Berarti 4 km per jam itu artinya jaraknya yang mana ini? Jaraknya yaitu 4 km. Terus satuan waktunya yang mana? Satuan waktunya yaitu jam. Maka artinya jarak 4 km ditempuh dalam 1 jam ya. Per jam berarti per 1 jam ya. Nah, 4 km per jam itu artinya jaraknya 4 km itu ditempuh dalam waktu 1 jam. Apa ini? Waktu 1 jam. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. 36 km per jam itu berapa meter per detik? Nah, kita kerjakan satu-satu ya. 36 km itu sama dengan berapa meter? Nah, kilometer ke meter dia turun 3 ya, berarti dikalikan 1000. 36 dikali 1000 sama dengan 36.000 meter ya. Per 1 jam itu sama dengan berapa detik ya. Ibu lurusin sini ya biar kalian gak bingung. 1 jam itu ada berapa detik? Ingat tadi yang udah Ibu tuliskan, 1 jam itu ada 3600 detik. 3600 detik. Tinggal coret. Ini nolnya ada 2, coret-coret. 36 dibagi 30, 360 dibagi 36 sama dengan 10. Nah, satuannya apa? Meter per detik. Nah, satuannya 10. Jawabannya berarti 10 meter per detik. Sekarang kita ke contoh soal nomor 3. 120 meter per menit itu sama dengan berapa meter per detik? Sama kita mengerjakannya kayak nomor 2. 120 menit itu sama dengan, karena di sini satuannya masih meter, berarti tetap ya 120. Sekarang per 1 menit itu berapa detik? Berapa detik? Nah, ingat 1 menit itu ada 60 detik, berarti 60 detik. Maka 120 dibagi 60 sama dengan, kita coret-coret ya, 12 dibagi 6 sama dengan 2. Satuannya jangan lupa meter per detik, yaitu menghitung kecepatan. Materi ini kalian bisa lihat di halaman 74 di buku paket matematika kalian ya. Di sini Ibu gambarkan bagan hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, kalau kalian ingin merumus untuk menentukan kecepatan, jarak, dan waktu, kalian bisa lebih memudahkan kalian dalam mengerjakan. Kalian bisa menggunakan bagan ini ya.
Jadi kecepatan, cara untuk mencari kecepatan rumusnya adalah kecepatan di sini. Berarti jarak dibagi waktu. Kenapa dibagi, Bu? Nah, kita lihat tanda panahnya. Tanda panahnya jarak ke waktu. Ini tanda panah operasinya yaitu pembagian. Berarti untuk mencari kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Nah, sekarang ke jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh sebelah sini. Berarti untuk menentukan jarak yang ditempuh yaitu kecepatan dikalikan waktu. Kenapa dikalikan, Bu? Nah, kita lihat panahnya kemana. Dari kecepatan panahnya ke waktu dengan operasi perkalian. Berarti untuk menentukan jarak yang ditempuh rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Nah, sekarang terakhir yaitu waktu tempuh. Untuk menentukan waktu tempuh, nah waktu tempuh di sebelah sini berarti rumusnya adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Nah, ini rumus-rumusnya ya untuk menghitung kecepatan. Sekarang kita ke contoh soal. Nomor 1. Sebuah bus berjalan dari kota A ke kota B. Jarak kedua kota itu adalah 200 km. Berapakah kecepatan bus tersebut? Nah, jadi di sini kata kuncinya yang kita cari adalah yang ditanyakan apa? Yaitu kecepatan. Kalau yang ditanyakan kecepatan berarti kita harus menentukan pakai rumus kecepatan. Cara untuk mencari kecepatan perlu ingat tadi jarak dibagi dengan waktu. Jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya berapa? Jarak kedua kota itu adalah 200 km. Berarti 200 km. Nah, jaraknya tadi 200 km. Maaf ya, ini harusnya ada waktu tempuhnya. Waktu tempuh kita buat 2 waktu tempuh itu kita buat, maaf ya, berantakan, 2 jam. Nah, waktu tempuhnya berapa? 2 jam. Tinggal kita bagi 200 km dibagi 2 jam. Nah, 2 dibagi 2 berapa? 1. Tinggal ditambahkan 0 km. Jangan lupa satuannya ya. Kilometer per jam. Jadi, kecepatan bus dari kota A ke kota B itu 100 km per jam. Sekarang ke contoh soal yang nomor 2. Sela naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Waktu yang diperlukan untuk sampai di tujuan itu 3 jam. Berapa jarak tempuh Sela? Kita jawab ya. Ingat, poin yang ditanyakan apa? Jarak tempuh. Berarti kita pakai rumus untuk menentukan jarak. Rumus menentukan jarak tadi apa? Kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya berapa kecepatannya? Kecepatannya yaitu 60 km per jam. 60 km per jam. Dikalikan waktunya berapa? Nah, dalam waktu 3 jam. Berarti 3 jam. Sekarang 60 km per jam dikalikan 3 jam sama dengan berapa? 6 kali 3 ada 18. Tambahin 0 berarti 180. Jam kita coret
Jadi satuannya tinggal kilometer. Jadi jarak yang ditempuh Sela untuk naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam itu jaraknya adalah 180 km. Sekarang kita ke contoh soal nomor 3. Jarak kota rindu dengan kota damai 4000 meter. Dona menempuh perjalanan dengan kendaraan yang kecepatannya 4 meter per detik. Berapa waktu yang diperlukan Dona untuk sampai di kota damai? Yang ditanyakan, ingat, yang ditanyakan yaitu waktunya. Kita jawab ya. Kita pakai rumus untuk menentukan waktu tempuh. Nah, rumus untuk menentukan waktu tempuh yaitu jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? Nah, jarak kota rindu dengan kota damai berarti jaraknya adalah 4000 meter. Kecepatannya berapa? Nah, dengan kecepatan 4 meter per detik. 4 meter per detik. Nah, M dibagi M, meter dibagi meter, kita coret-coret. 4000 dibagi 4 sama dengan 1000. Satuannya tinggal detik. Jadi, waktu tempuh yang diperlukan Dona untuk sampai di kota damai itu adalah 1000 detik. Ingat ya, satuan waktu berarti dia adalah detik. Kalau satuan jarak berarti dia kilometer. Kalau satuan kecepatan itu kilometer per jam, kilometer per detik, meter per menit atau meter per detik. Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai belajar materi matematika tentang kecepatan, dan akan Ibu lanjut di pertemuan selanjutnya nanti materi tentang debit. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya, dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.